Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, sebelum mulai, Vetra First. Ada dari kalian yang udah tahu atau udah pernah dengar? Jadi Vetra First itu adalah salah satu channel YouTube True Crime yang recommended banget. Sebelumnya aku juga udah pernah sih ya kasih tahu tentang channel YouTube ini ke kalian, karena menurut aku memang channel itu berkualitas dan pantes banget lah dapat subscriber yang lebih banyak. Dari pembawaannya yang santai dan gampang dimengerti, editannya yang keren, jadi ya kelihatan sih dia niat banget gitu untuk menyuguhkan video yang terbaik untuk penontonnya. Dan pastinya yang paling penting adalah cerita-ceritanya yang luar biasa menarik. Banyak gitu ya kisah-kisah yang dia bahas. Memang aku pertama kali tahu dari channelnya ini. Semuanya cerita true crime yang pastinya bikin kita giling-giling kepala gitu loh guys. Pokoknya untuk kalian pecinta true crime harus banget kunjungin channel satu ini. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik dan kunjungin channelnya. Jangan lupa di subscribe juga biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru mereka. Oke? Teman-teman, gimana perasaan kalian kalau kakek atau nenek kalian itu pergi untuk selamanya? Pasti sedih dan hancur banget ya. Dan aku yakin kalian gak bakal berpikir kalau salah satu anggota keluarga tega menghabisi nyawa kakek dan nenek kalian gitu loh. Tapi kasus yang mau aku bahas kali ini luar biasa mengerikan dan tragis banget, karena seorang nenek harus kehilangan nyawanya di tangan orang yang harusnya melindungi dia, menyayangi dia, merawat dia di hari tua. Apalagi cuma karena hal sepele, teman-teman. Awalnya orang-orang tuh mengira apa yang terjadi dengan nenek ini cuma kecelakaan, tapi ternyata tim investigasi menemukan bukti-bukti yang janggal. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya dan siapa sih pelakunya yang tega ngelakuin hal kayak gini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang ibu dan nenek yang berasal dari Pueblo, Colorado, Amerika Serikat yang bernama Susan Hernandez. Suaminya bernama Carlos Hernandez dan mereka mempunyai 7 orang anak dari pernikahan ini yang mereka besarkan dengan sangat baik. Menurut orang-orang yang mengenal mereka, Susan selalu memprioritaskan anak-anaknya. Pokoknya di dalam hidupnya tuh anak-anaknya adalah yang terpenting. Mereka kelihatan punya kehidupan berkeluarga yang bahagia, harmonis. Tapi sayang pada awal tahun 2015, Susan harus kehilangan belahan jiwanya, yaitu suaminya, Carlos. Dan saat itu dia dengan Carlos sudah menikah selama 59 tahun. Jadi kalian bayangin ya, 59 tahun menghabiskan waktu setiap hari dengan pasangan dan tiba-tiba pasangan itu pergi. Pastinya itu hal yang sangat-sangat membuat Susan shock gitu. Untungnya saat Carlos pergi, Susan itu punya support system yang baik banget. Dia punya anak-anaknya yang selalu mensupport dia, selalu menyayangi dia dan selalu ada buat dia kalau dia butuh apa-apa. Selain itu dia juga punya anjing kesayangan. Jadi walaupun dia sendirian di rumah, udah gak ada suaminya lagi, tapi dia masih punya anjingnya yang nemenin dia setiap hari di rumah. Dia menghabiskan waktu ajak jalan-jalan anjingnya ke taman segala macam. Jadi itu lumayan mengalihkan kesedihannya dia lah. Ditambah salah satu anak Susan yang bernama Vanessa juga tinggal deket dengan rumahnya. Jadi cuma seberang-seberangan aja tuh. Jadi kalau dia butuh apa-apa gampang. Dan Vanessa ini punya 3 orang anak laki-laki yang bernama Anthony, Davin, dan Bruce. Sedangkan 6 orang anak Susan yang lain itu tinggalnya di luar kota semua. Jadi memang nggak di kota yang sama dengan Susan. Karena kan mereka juga sudah menikah semua, sudah punya keluarga masing-masing. Sekitar 6 bulan setelah kepergian Carlos, ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan di dalam keluarga ini akan benar-benar hancur. Salah satu anak Susan yang bernama Katrina, dia itu tinggalnya nggak satu kota kan ya sama ibunya, tapi dia selalu rutin 2 hari sekali atau 3 hari sekali dia pasti telepon ibunya, tanya keadaan ibunya kayak apa. Kadang seminggu atau 2 minggu sekali dia bakal kunjungin ibunya gitu ya, nginep di rumah ibunya beberapa hari. Setelah kepergian ayahnya, tentunya Katrina malah semakin protektif gitu ya sama ibunya, semakin sering hubungin ibunya. Hampir setiap hari dia teleponin ibunya, dan pertanyaan pertama
yang dia tanyain ke ibunya itu adalah, ibu gimana tidur kamu, apakah pules, tidurnya nyenyak nggak? Karena memang sejak kepergian suaminya, Susan itu jadi susah tidur, ditambah atap rumahnya itu yang lagi rusak dan belum juga dibenerin. Jadi Susan itu minta tolong sama salah satu anaknya Vanessa yang bernama Anthony. Anthony, tolongin nenek dong ya, nih benerin atap rumah, nanti nenek kasih uangnya, kamu perbaikin atap rumahnya sampai bener, sampai nenek bisa tidur nyenyak gitu ya. Tapi setelah dikasih uangnya ke Anthony, atapnya itu nggak juga dibenerin teman-teman. Sampai berminggu-minggu lamanya tetap nggak selesai-selesai juga. Dan ini membuat Susan lumayan kepikiran. Kasusnya dimulai pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2015. Jadi hari itu salah satu anak Susan yang bernama Katrina tadi menelpon ibunya seperti biasa, itu sekitar jam 7 pagi. Dia telepon tapi kok nggak diangkat-angkat nih sama ibunya. Terus dia telepon, terus dia coba terus sampai siang gitu ya. Belum ada kabar juga dari ibunya. Sampai saat itu katanya dia udah ada feeling yang nggak enak tuh teman-teman, karena khawatir. Akhirnya dia mutusin untuk masuk ke dalam mobil terus langsung berkendara ke rumah ibunya untuk ngecek secara langsung gitu ya di sana. Dan pas sampai di rumah ibunya, dia kaget banget karena pintu depan rumah tuh kayak udah ada yang membobol, rusak tuh teman-teman. Terus dia masukkan ke dalam, di dalam tuh udah banyak asap juga. Dia coba cari ini asal asapnya dari mana ya. Dia ada kepikiran, oh mungkin kompor kali ini di dapur ada masalah atau gimana. Tapi ternyata bukan dari situ asalnya. Asal asap itu adalah dari basement teman-teman. Dia coba ke basement, tapi di basement itu asapnya tebel banget. Dia nggak bisa melihat dengan jelas, dia nggak bisa nemuin ibunya. Dia teriak-teriak panik gitu kan, cari-cari ibunya, Mam, kamu di mana gitu ya. Dan karena panik, akhirnya Katrina memutuskan untuk menelpon 911. Police department, can I help you? Yes, there's a fire at my mother's house. What's burning? The house is full of smoke. I cannot find my mother. You don't see any flames? But yes, there's flames in the basement, and her music's on. The front door is broke, like somebody broke in. She might be in the basement, I don't know, but the house is full of smoke. Please send somebody. They're coming right now. Okay, Mom! But I'm in the basement now. Then I want you to get out of the house. Okay, Mother! Mom! Mom! Okay, I'm going out. Nah, seperti yang kalian bisa dengar dari rekaman 911-nya itu, awalnya Katrina sudah keluar rumah tuh teman-teman, tapi dia bilang pas di luar rumah itu dia ngerasa kayak, nggak nih, aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian di dalam, kalau dia butuh bantuan aku gimana gitu ya. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam rumah untuk berusaha mencari ibunya, dan bener aja dia berhasil menemukan ibunya, tapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. I want you to go in there. I'm here. I'm in here. I cannot leave. No, I don't want you. I'll be okay. I'll be okay. Mom! Mother! So can they check the basement as soon as they get to us? I'm afraid she's down there. Mother! Mom! 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 Oh my God! It's my mom that's on fire! Oh my God! My God! My mom's on fire! Nggak ngebayangin sih ngerinya, sedihnya kayak apa, terpukulnya kayak apa gitu. Petugas polisi dan pemadam kebakaran cepet-cepet datang ke lokasi kejadian. Sampai di sana mereka melihat pintu depan itu memang sudah rusak, dan perkiraan mereka bahwa seseorang membuka paksa pintu itu dengan cara menendang. Sampai di dalam, keadaan rumah itu rapih teman-teman. Jadi benar-benar rapi banget, barang-barangnya juga tertata dengan baik gitu ya, nggak ada yang pindah tempat, nggak ada barang-barang yang di tempat nggak seharusnya. Mereka pun lanjut turun ke basement. Di sana mereka menemukan jasad Susan Hernandez. Dan mengejutkannya, setelah api berhasil dipadamkan, petugas bisa tahu dengan cepat kalau korban itu, yaitu Susan Hernandez, bukan meninggal karena kebakaran itu, tapi dia meninggal karena pukulan benda tumpul ke bagian belakang kepalanya. Mereka juga tahu kalau pukulannya itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Karena ada banyak cipratan darah di sekitar jasadnya Susan ini, teman-teman. Ada di tembok, di lantai, di beberapa furniture yang ada di basement itu. Saat itu juga tim investigasi yakin kalau kebakaran itu bukanlah kecelakaan, tapi ini adalah kasus pembunuhan. Tim investigasi langsung memulai penyelidikan. Pertama-tama mereka mau minta kesaksian dulu dari tetangga sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kejadian gitu ya. Siapa tahu mereka melihat sesuatu hal yang janggal yang bisa menjadi petunjuk lah buat tim investigasi memecahkan kasus ini. Dari kesaksian para tetangga, tim investigasi yakin
yakin kalau terakhir kali Susan Hernandez terlihat itu di hari Selasa tanggal 27 Juli. Hari itu dia keluar rumah untuk bawa anjingnya jalan-jalan, terus dia pulang ke rumah itu ada yang ngelihat juga, tapi setelah itu nggak ada satupun orang lagi yang melihat Susan keluar dari rumah. Salah satu tetangga juga ada yang bilang sama polisi kalau di hari kejadian, yaitu di hari Rabu tanggal 28 Juli itu, ada mobil biru berwarna gelap yang parkir di depan jalanan rumahnya Susan tuh teman-teman, dan itu menurut saksi tersebut kayak rada mencurigakan lah. Di hari Selasa malamnya itu para tetangga juga memperhatikan ada satu hal yang janggal yang nggak biasa Susan lakuin nih teman-teman. Jadi lampu rumah dalamnya Susan itu masih tetap hidup terus sampai tengah malam, padahal biasanya Susan itu tidur cepet sekitar jam 8 atau jam 9 malam dia udah tidur, dan sebelum tidur dia tuh pasti matiin lampu rumahnya. Jadi para tetangga tuh udah hafal banget kalau jam 8, jam 9 malam itu Susan tidur dan lampu rumah pasti semuanya mati. Cuma di malam Rabu itu lampu rumah nggak mati, jadi tetap hidup terus sampai tengah malam, bahkan sampai besok paginya. Dan ini membuat para tetangga juga kayak heran gitu sih. Cuma waktu itu ya mereka nggak ada yang mikir macam-macam, mungkin Susan lupa kali ya, gitu aja. Walaupun memang mereka sadar kalau itu aneh. Selain mencari informasi dari para tetangga dan orang sekitar, tim investigasi juga memanggil keluarga Susan untuk datang ke kantor polisi dan ditanya-tanya. Siapa tahu aja mereka bisa kasih informasi yang membantu. Karena saat itu polisi pun jujur mereka bingung gitu loh teman-teman. Siapa orang yang punya motif untuk melukai, untuk menyakiti, bahkan menghabisi Susan Hernandez, seorang nenek yang nggak pernah punya masalah sama siapapun gitu ya. Nggak mungkin punya masalah, tapi nggak ada yang masalah besar sampai menjadi motif untuk menghabisi nyawa seseorang gitu loh teman-teman. Dia juga nggak punya musuh, jadi ya lumayan bingung untuk cari pelakunya. Tapi ternyata dari kesaksian keluarga Susan, polisi bisa tahu kalau Susan itu di rumah menyimpan sebuah kotak yang di dalamnya itu berisi uang cash. Nah, ini bisa banget jadi motif pembunuhannya ya teman-teman. Jadi ada orang yang tahu tentang uang cash yang Susan simpan di dalam rumahnya, terus membobol masuk ke dalam rumah niatnya untuk melakukan perampokan, tapi nggak berjalan mulus dan pelakunya harus menghabisi Susan gitu kan. Nah, polisi itu kan bertanya-tanya kepada setiap anggota keluarga Susan itu secara terpisah nih teman-teman. Jadi di ruangan yang berbeda-beda juga dengan petugas yang berbeda gitu loh, supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang murni. Di antara mereka semua, petugas merasa ada salah satu anggota keluarga yang terlihat aneh, terlihat janggal gitu lah ya, yaitu Anthony, cucunya Susan, anaknya Vanessa tadi guys. Pertama kali sikap aneh dari Anthony yang dilihat oleh petugas adalah pada saat dia masuk ke dalam ruang interview. Jadi pas dia masuk ke dalam ruangan itu, dia duduk di satu bangku, tapi dia ngeliat, dia kayak cari-cari CCTV, dan pas dia nemuin CCTV-nya, ternyata CCTV itu langsung menghadap ke tempat duduk dia saat itu kan. Nah, melihat itu dia langsung pindah tempat guys, yang di tempat duduk yang nggak bisa disorot oleh CCTV. Setelah dia pindah bangku, detektif yang bertugas untuk bertanya-tanya sama Anthony itu kan belum datang ke dalam ruangan. Jadi Anthony ini kayak dapat telepon dari seseorang, teleponnya bunyi, diangkat sama dia, terus dia ngobrol kayak gini. Hello? She was killed, dude. Yeah. My auntie said she found her. She was on fire in the basement. She had all that money too. I wonder if she tried talking to somebody else to do the roof, or like I don't know. Why? I don't see why. You know what I mean? Selesai teleponan yang pertama, justru sekarang Anthony yang menghubungi seseorang. Dia yang nelfon seseorang nih. Hey, what's up? No, I'm just kicking it. Sit here, wait. It sucks, bro. I don't know who the f*** you think of doing something like that to her. Nah, nggak lama setelah itu, detektif yang bertugas untuk bertanya-tanya akhirnya masuk ke dalam ruangan. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh petugas kepada Anthony adalah, kapan terakhir kali kamu bertemu dengan nenek kamu? Dan Anthony bilang di hari Senin. Dia datang ke rumah neneknya untuk bicarain tentang atap yang mau dia benerin, tapi saat itu dia cuma ngobrol beberapa menit aja sama neneknya. Niatnya hari Selasa tuh dia mau balik lagi karena dia mau belanja material untuk benerin atap itu. Dan menurut Anthony, neneknya itu udah
kasih uang sebesar $7.600 untuk benerin atapnya itu. Kalau rupiahnya itu sekarang sekitar 100 jutaan lah. Anthony juga bilang sama polisi kalau di hari Selasa dia balik lagi ke rumah neneknya, tapi nggak sendirian. Dia sama salah satu saudara laki-lakinya yang bernama Devin dan juga anak perempuannya. Mereka bertiga datang ke rumahnya Susan, ngotok-ngotok tapi nggak dibuka-bukain sama Susan gitu loh. Di telepon juga nggak diangkat. Akhirnya dia balik lagi. Nah, yang bikin ceritanya Anthony mulai nggak masuk akal nih teman-teman, saat polisi tanya sama dia, Anthony, kamu hari Selasa jadi nggak belanjain material untuk benerin atapnya? Soalnya kan kamu udah pegang uangnya tuh. Dan Anthony bilang, iya jadi pak, saya udah beliin materialnya di hari Selasa. Terus petugas polisinya tanya lagi, oh gitu, terus kamu beli materialnya itu di mana? Dan kalian tahu jawabannya Anthony, dia bilang, nggak inget pak, saya belanjanya di mana. Kayak nggak masuk akal banget kan? Kalau misalkan kalian nih beli belanjaan material gitu ya untuk membangun rumah, pasti kalian inget lah belanjanya di mana, belanja barang-barang itu di mana. Apalagi kejadian itu baru kemarin ya gitu kan. Itu kan dia di interview hari Rabu. Nah, dia belanja itu kan ngakunya di hari Selasa. Jadi masa udah nggak inget aja sih? Jadi saat itu sudah ada beberapa hal yang bikin polisi curiga nih sama Anthony kalau dia terlibat dengan pembunuhan neneknya sendiri. Sedikit background tentang Anthony ini ya teman-teman. Menurut keluarga, memang dia dari kecil itu sudah menjadi anak yang bermasalah. Bahkan sejak umur 11 tahun dia itu sudah melakukan pelanggaran hukum. Dan dia seperti bangga dengan semua kenakalan dan kejahatan yang dia lakukan itu. Pada tahun 2015 itu Anthony sudah berumur 29 tahun dan di usia 29 tahun itu dia sudah pernah ditangkap oleh polisi karena tuduhan pencurian, penyerangan dan juga perampokan bersenjata. Jadi Anthony ini memang udah nggak asing lagi dengan pelanggaran hukum. Polisi pun lebih terang-terangan lagi nanya ke Anthony, Anthony, apakah kamu terlibat dengan pembunuhan nenekmu ini? Nah, pas ditanya kayak gini sama polisi, Anthony langsung panik dan jawab kayak gini nih teman-teman. You're looking for a response. No, I'm not. I'm definitely not looking for a I'm not response. stupid, dude. I've done this. I've been in trouble. But what you don't understand is I'm not looking for a response, okay? And Yeah, you are. I'm definitely not. No man's anything. That's why I gotta sit on this side of the camera. Alright, man, so here's what you don't get about me, dude. I'm not like that. I know you think I am, but I'm definitely not. I'm just going on past experience. So I know you've been in prison. I know you've been on the other side of this thing forever. But what I'm trying to say is this. I'm always gonna look like a piece of No, you're not. Petugas pun punya cukup alasan untuk memeriksa handphonenya Anthony. Akhirnya handphone Anthony diambil. Detektif yang menginterview Anthony itu keluar dulu untuk ngecek handphonenya. Anthony ditinggal sendirian di dalam ruang interview. Dan pada saat ditinggal sendirian itu, Anthony ngomong-ngomong sendiri. Bahkan dia muntah juga, teman-teman. Mungkin dia panik banget, dia deg-degan banget gitu ya. Sampai akhirnya detektif masuk lagi ke dalam ruang interogasi. Terus dia nanya sama Anthony, ini pertanyaan terakhir ya, apakah hari ini kamu mengunjungi rumah nenekmu walaupun cuma sebentar? Dan Anthony bilang, enggak kok, saya nggak ke rumah nenek saya sama sekali. Saya hari ini cuma ngelewatin aja karena memang tadi saya ke rumah ibu saya. Petugas tanya lagi, jam berapa kamu ke rumah ibu kamu? Ya sekitar jam 7 pagi lah pak, Anthony bilang gitu. Dan kalian inget ya, rumah ibunya Anthony, Vanessa, itu cuma seberang-seberangan aja sama rumah Susan Hernandez, neneknya Anthony. Jadi ya berarti di hari kejadian, di hari Rabu pagi hari, Anthony itu ada deket banget dari lokasi kejadian. Dan berdasarkan saksi salah satu tetangga tadi, dia melihat mobil biru gelap parkir di depan jalanan rumah Susan dan itu kelihatan mencurigakan. Itu jam 7 pagi loh teman-teman. Anthony bilang juga sekitar jam 7 pagi dia ke rumah ibunya. Timelinenya pas banget. Akhirnya setelah semua anggota keluarga ditanya-tanya oleh polisi, mereka semua diperbolehkan untuk pulang. Jadi memang walaupun saat itu polisi sudah curiga sama Anthony kalau dia terlibat, tapi saat itu tim investigasi nggak punya cukup bukti untuk menahan Anthony. Jadi ya mau nggak mau Anthony harus diperbolehkan bebas gitu, diperbolehkan pulang sampai kepolisian mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan sampai akhirnya beberapa hari kemudian mereka beneran dapat petunjuk yang sangat penting lah. Suatu malam ada seorang wanita samperin polisi yang lagi patroli di jalan dan wanita ini nyamperinnya tuh sambil nangis-nangis histeris gitu teman-teman. Saat polisi tanya kenapa, wanita ini bilang aku nggak bisa kasih tahu, aku nggak bisa kasih tahu, kalau aku kasih tahu aku bakal dibunuh juga sama dia. Petugas pun ikutin wanita ini sampai ke rumahnya dan pada saat di rumahnya itu petugas tanya lagi, sebenarnya ada apa? Kok kamu nangis kayak gini? Ada apa? Udah ceritain aja. Dan wanita ini bilang nggak bisa, aku nanti dibunuh juga sama dia. Nah, kalian tahu gak sih wanita ini siapa? Dia adalah Vanessa, teman-teman.
Yes, ibu dari Anthony dan anaknya Susan Hernandez. Vanessa nggak bilang secara spesifik siapa orang yang dia maksud. Dia juga bilang nggak punya bukti apa-apa, cuma dia ada feeling aja gitu ya di hatinya kalau memang orang tersebut yang melakukan pembunuhan ke ibunya. Tim investigasi memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar area rumahnya Susan, termasuk di salah satu supermarket yang ada paling dekat dengan rumah Susan. Dan bener aja teman-teman, di tanggal 27 Juli sekitar jam 12:30 siang, terlihat di rekaman CCTV kalau Susan tuh sempat belanja di sana. Karena hal ini, polisi yakin bahwa Susan dibunuh oleh pelaku pada hari Selasa tanggal 27 Juli sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Terus pelakunya balik lagi di hari Rabu untuk membakar jasad Susan. Dan untungnya jasad Susan itu nggak terbakar sepenuhnya, jadi ada salah satu bagian tangannya yang masih utuh, masih ada kuku-kukunya juga tuh di jarinya. Jadi tim forensik pun langsung mengambil sampel yang ada di dalam atau di bawah kukunya Susan itu, berharap kalau mereka bakal menemukan DNA pelaku di sana. Dan bener aja, mereka menemukan DNA di bawah kukunya Susan yang pasti bukan milik dia. Setelah diperiksa, tim forensik bisa memastikan kalau itu DNA seorang pria. Dan selanjutnya mereka bisa memastikan kalau itu adalah DNA itu milik seorang pria yang berasal dari anggota keluarga Sena. Siapa itu keluarga Sena? Jadi Sena itu adalah nama belakang suaminya Vanessa, teman-teman. Vanessa ini kan punya 3 orang anak lelaki. Jadi berdasarkan DNA yang ditemukan itu, pelakunya di antara 4 tuh, suaminya Vanessa atau di antara ketiga anak lelakinya Vanessa. Jadi benar-benar miris banget gitu ya. Semua daftar tersangkanya itu adalah keluarganya Susan sendiri. Cuma memang saat itu polisi belum bisa menentukan 100% yakin gitu ya di antara mereka tuh siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, ataukah mereka melakukannya bareng-bareng atau gimana. Sampai akhirnya Vanessa ternyata nggak mau tinggal diam karena ibunya adalah korbannya mungkin ya. Dia juga ngerasa harus melakukan hal yang benar. Jadi dia nelfon polisi lagi dan dia bilang sama polisi dia menemukan senjata pembunuhannya, yaitu sebuah palu yang tersembunyi di dapur rumahnya. Dan Vanessa bilang sama petugas dia yakin kalau pelakunya adalah anaknya sendiri yang bernama Anthony. Selain pernyataan dari Vanessa ini, petugas juga menemukan bukti lain yang semakin memberatkan Anthony. Jadi ada seseorang yang nemuin kartu identitas milik Susan, kartu debit dan juga beberapa kartu kredit milik Susan di pinggir jalan. Nah, orang ini laporin lah ke polisi. Setelah polisi cek riwayat handphonenya Anthony, ternyata dari sinyal handphonenya itu terlihat kalau pada hari Selasa Anthony ada di area tempat kartu identitas Susan ditemuin tadi tuh, teman-teman. Sedangkan anggota pria keluarga Sena lain punya alibi yang kuat. Jadi petugas yakin kalau yang melakukan pembunuhan pada Susan Hernandez adalah Anthony sendirian. Terus apa motifnya Anthony melakukan ini, guys? Menurut polisi ini berhubungan dengan uang yang diberikan Susan kepada cucunya itu. Jadi Susan ini kan udah ngasih uang besar banget ya ke Anthony untuk benerin atapnya. Tapi nggak dibener-benerin juga sama Anthony. Bisa jadi karena uangnya juga kepake nih sama dia nih. Susan juga udah sempat berkali-kali bilang sama salah satu anaknya yang bernama Katrina tadi. Susan bilang, udah deh aku kayaknya udah nggak sabar nih sama Anthony. Aku minta balikin uangku aja. Dan benar Susan nemuin Anthony. Terus dia bilang sama cucunya itu, udah deh balikin aja deh uang nenek sini, nenek minta tolong sama orang lain aja deh, balikin aja uangnya, abis kamu nenek suruh kok nggak selesai-selesai juga gitu, kapan mau dikerjain. Sampai saking Susan ini kayaknya udah kesel banget kali ya sama cucunya, dia ngerasa harusnya cucunya ngejaga dia, ini malahan udah dikasih uang tapi nggak dikerja-kerjain juga gitu kan atapnya. Susan bilang sama Anthony, kalau sampai hari Selasa kamu masih belum ngerjain atapnya juga atau balikin uang aku juga, nenek bakal laporin kamu ke polisi. Ternyata di hari Selasa itu Susan malah meninggal. Karena itu petugas yakin kalau Anthony menghabisi nyawa neneknya sendiri karena dia nggak mau ngebenerin atap milik neneknya yang rusak itu. Dia juga nggak bisa balikin uang neneknya yang mungkin dia udah pakai, dan dia nggak mau sampai dilaporin ke polisi. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi nyawa neneknya itu. Wow, cucu tergila yang pernah aku denger sih teman-teman. Akhirnya setelah 4 bulan investigasi berjalan, Anthony ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan pada Susan Hernandez, neneknya sendiri. Persidangannya juga nggak berjalan lama teman-teman, cuma butuh waktu 2 minggu aja sampai pengadilan yakin 100% untuk memutuskan bahwa Anthony ini bersalah dan dia diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Menurut aku hukuman yang benar-benar pantas banget ya buat dia, karena menurut aku
aku kenapa nggak jelasin aja gitu ya baik-baik. Kalau misalkan emang belum bisa ngerjain, maaf ya Nek, aku belum bisa ngerjain. Kalau uangnya kepake ya udah jelasin aja, minta maaf gitu ya, uangnya kepake, hadepin aja. Menurut aku pengecut banget sih Anthony ini. Dia nggak berani ngadepin itu, malah melakukan kayak hal kayak gini sama orang yang nggak berdaya gitu ya. Neneknya udah tua, udah nggak bisa ngelawan dia. Nggak ngebayangin sih sakitnya kayak apa ya teman-teman. Orang yang udah kamu rawat, kamu sayang dari kecil, tapi justru melakukan hal yang sesadis ini. Rest in peace Nenek Susan Hernandez. Semoga dia bisa ketemu lagi dengan belahan jiwanya di sana ya teman-teman. Mereka bisa bersatu lagi, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan aku pribadi kasihan juga ya sama si Vanessa ini gitu. Dia kehilangan ibunya, dia kehilangan anaknya juga, apalagi tahu anaknya yang melakukan hal sekejam itu ke ibunya. Aduh, pasti luar biasa terpukul banget sih, stres banget deh. Tragedi keluarga yang wow. Oke teman-teman, itu dia tadi kisah kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah yang luar biasa ya, bikin geleng kepala banget. Aku pengen tahu pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, biar aku makin semangat bikin videonya. Makasih buat kalian yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku hanifahstory92. Dan mohon maaf ya teman-teman, mungkin requestan kalian nggak langsung aku bahas gitu, tapi semuanya itu pasti aku note, aku catat, dan aku coba cari informasinya gitu. Kalau misalkan informasinya untuk kasus yang kalian request itu memang lengkap dan kira-kira udah bisa aku sampaikan, pasti bakalan aku bahas pasti gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.